Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, hari Senin jam 8 kita mulai kuliah Fisik Bangsa Syariah. Kemudian sudah kuliah ke-12 ya, nggak terasa ya. Tinggal 2 minggu lagi kita kuliah. Jadi hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai kelihatan Mbak Nur? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Masuk ke masalah akuntansi surat berharga sukuk ya. Jadi bukan akuntansi ini. Itu surat berharga aja, sahabat sukuk aja ya. Karena kalau di luar itu masih banyak yang sama mengacu kepada itu akuntansi biasa. Nanti saya akan menjelaskan prinsip surat berharga sukuk ini. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan SAK 110 ya. SAK 110. Kemudian bagaimana akuntansi sukuk untuk penerbit dan akuntansi sukuk untuk investor. Jadi ada percakapan ada dua penting ya. Kalau SAK 110 itu ada 110 ya. Itu ada akuntansi sukuk ya, sukuk 10 ini. Yang sukuk di tahun ini desakan ini dikeluarkan tahun berapa? Tahun ini belum ada perubahan sampai sekarang ya. Di tahun 2015 ya, 2015. Dan akuntansi suku untuk penerbit, akuntansi suku untuk investor. Dan nanti ada soal ya. Mungkin kalau tidak selesai mungkin sudah bisa kerjakan di rumah di soalnya. Jadi ini mengatur sukuk, terutama sukuknya ada dua, sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Jadi sukuk terbitkan di Indonesia sebagian besar lah sukuk dengan akad ijarah dan sebagian kecil lah sukuk dengan akad mudharabah dan sukuk ijarah. Sedangkan untuk sukuk dengan akad wakalah yang mengacu pada Fatwa MUI nomor 19 tahun 2014 yaitu tentang perbolehkannya penerbitan sukuk wakalah serta ketentuannya. Tapi sekarang masih sedikit ya. Nah, tujuan terbitkan PSAK 10 inilah mengatur tentang pengakuan, penyajian serta pengungkapan atas transaksi sukuk dengan akad ijarah dan akad mudharabah. Nah, sukuk merupakan suatu efek surat berharga ya. Syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan terhadap suatu aset yang memiliki nilai terdiri atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset tersebut, jasa aset atas pengerjaan proyek tertentu, kegiatan investasi lainnya yang telah disepakati pada saat terjadi akad. Bagaimana pengakuan dan penggunaan sukuk ijarah itu? Itu standar akuntansi. Jadi ketika kita sudah memiliki keterikatan dengan aturan penerbitan sukuk ijarah, maka sukuk ijarah sudah bisa diakui dalam pencatatan. Jadi sukuk ijarah itu diakui sebesar nilai nominal dan biaya transaksi. Transaksi ini seperti biaya lainnya, seperti biaya nanti kita lihat soalnya apa saja biaya transaksi itu. Dan penerbitan sukuk ijarah merupakan pengakuan awal atas transaksi sukuk ijarah. Jadi saat terbitkan itu diakui pengakuan awal ya, penerbitan. Setelah pengakuan muncul perbedaan antara jumlah sukuk yang tercatat dengan jumlah nominal, maka cara pengolahannya adalah dengan melakukan amortisasi secara garis lurus. Jadi misalnya yang tercatat itu harga jualnya seperti ini, maka cara pengolahan adalah melakukan amortisasi secara garis lurus. Kalau di dalam akuntansi konvensional kan obligasi itu kalau terjadi selisih antara amortisasi premium diskon kan menggunakan metode bunga ya. Nah, ini garis lurus ya. Sebenarnya tempo dari suku ijarah nantinya amortisasi tersebut diakui sebagai beban penerbitan suku ijarah. Beban suku ijarah diakui pada saat terhutang ya. Nah, penjualan suku ijarah itu
suku ijarah disajikan dalam laporan keuangan ya, sebagai liabilitas. Karena kenapa hutang? Karena perbankan syariah itu menerbitkan suku berarti dia nyimpan dana kan. Entitas yang memiliki klasifikasi liabilitas jangka panjang dan jangka pendek dapat menempatkan suku ijarah sesuai dengan klasifikasi entitas tersebut ya. Gitu. Suku ijarah disajikan secara neto setelah diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Dalam pengungkapan suku ijarah, dalam transaksi suku ijarah, entitas harus mengungkapkan hal berikut ya. Ini pengungkapan. Yang pertama, uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan suku ijarah, seperti ringkasan akad syariah disepakati, dipakai ya, beraset maupun manfaat dan mendukung, dan besaran imbalan yang diperoleh, dan bila nominal suku tersebut, nilai nominal suku tersebut dan jangka waktu suku. Juga diungkapkan penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan suku ijarah, jenis aset atau manfaat suku ijarah dan nomor ekonomi suku tersebut. Nah, bagaimana pengakuan dan pengukuran dari suku pertama ini tadi suku ijarah sekarang suku mudarabah ya, mudarabah. Suku mudarabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku mudarabah. Di suku mudarabah diakui sebesar nominal pada saat diterbitkan. Transaksi yang timbul saat suku tersebut diakui secara terpisah dari suku mudarabah. Nah, penerbitan suku mudarabah merupakan pengakuan awal suku mudarabah. Jadi saat diterbitkan nanti ada jurnal pengakuan awal dari mudarabah itu. Ya, amortisasi biaya transaksi yang muncul atas transaksi suku mudarabah dilakukan dengan cara garis lurus, sama kayak suku ijarah tadi ya. Selisih antara transaksi dengan nominalnya. Amortisasi biaya atas transaksi suku mudarabah diakui sebagai beban penerbitan suku mudarabah. Pihak investor suku mudarabah dalam bentuk bagi hasil diakui sebagai pemenang pendapatan. Dan penyajian suku mudarabah penyaji di laporan keuangan itu tertera dalam dana sirkah temporer. Ya. Di dalam laporan keuangan itu dana sirkah temporer. Dan suku mudarabah disajikan dalam dana sirkah temporer apabila entitas menyajikan dana sirkah temporer yang dipisah dari liabilitas. Dan suku mudarabah disajikan dalam liabilitas secara tersendiri di urutan terakhir liabilitas. Apabila entitas tidak menyajikan dana sirkah temporer yang terpisah, menyajikan dana sirkah temporer yang dipisahkan dari liabilitas dan ekuitas. Dan penyajian biaya transaksi yang muncul atas transaksi mudarabah adalah disajikan pada saat aset dalam bentuk beban ditangguhkan di luar bagian dari suku mudarabah. Dan pengungkapan dari suku mudarabah itu bisa diungkapkan di disclose di laporan keuangan untuk uraian terkait dengan syarat utama penerbitan suku mudarabah tersebut seperti apa, misal ringkasan akad syariah dipakai, kemudian uraian juga aktivitas yang mendorong, kemudian mencantumkan nilai nominal dijelaskan nominal di dalam disclosure, kemudian prinsip bagi hasil seperti apa dan besaran bagi hasilnya, jangka waktu atau jatuh tempoh suku itu. Kemudian informasi kegiatan yang menyebabkan diterbitkannya suku mudarabah termasuk jenis usaha, cenderungan tren usaha, pihak yang melakukan pengolahan usaha diusahakan oleh pihak lain. Dan setelah akuntansi untuk suku untuk investor, yang bagian apa? Ini bagian 1.3 ya. Dan setelah akuntansi untuk suku bagi sisi investor. Jadi akuntansi suku untuk jadi dari segi investor sama sisi penerbit ya, atau investee. Yang doku dalam pesaka 10 ada segi berikutnya. Jadi pengakuan dan pengukuran ya. Jadi saat pengakuan itu nanti langsung diukur ya. Pengakuan awal itu suku ijarah dalam bentuk suku mudarabah diakui pada harga perolehan. Jadi suku ijarah dan suku mudarabah harga perolehan. Jadi harga perolehannya kalau di segi investor ya, kalau dia beli suku itu 90 nominal 100 berarti diakui suku itu sebesar 90. Selisih itu diamortisasi ya. Amortisasi bukan metode garis lurus, bukan metode bunga.
Dan biaya transaksi atas penerbitan sukuk mudharabah dan sukuk ijarah nanti diakui apabila harga perolehan penerbitan sukuknya itu diukur dengan biaya perolehan. Apabila sukuk tersebut harga perolehannya diukur menggunakan nilai wajar, maka biaya transaksi bukan termasuk di dalamnya. Jadi ada dua nih, biaya transaksi itu masuk atau tidak ya. Jika bila harga perolehan penerbitan sukuknya diukur dengan biaya perolehan, maka dia masuk ya. Tapi kalau menggunakan nilai wajar, maka tidak masuk. Ini dipisah catatan. Itu dari sisi investor. Kemudian berikutnya tanggal perdagangan atau tanggal diselesaikan transaksi di pasar menjadi tanggal pengakuan dan isi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Ya. Itu pengakuan awal ya, jurnal awal ya. Kemudian bagaimana klasifikasi dan pengelompokannya? Jadi penentuan klasifikasi pengukuran prestasi ya, itu menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar. Prestasi diklasifikasikan sebagai prestasi yang di luar diukur pada biaya perolehan bila ini bisa metode cost, bisa metode fair value ya, bisa ada kemungkinan. Prestasi diklasifikasikan sebagai prestasi yang diukur pada biaya perolehan jika dimiliki dengan tujuan mendapatkan arus kas kontraktual. Yang kedua, tanggal pembayaran atas pokok serta hasilnya menjadi syarat kontraktual. Dan tujuan prestasi yang ditetapkan oleh perusahaan adalah untuk menambahkan arus kas kontraktual. Termasuk arus kas kontraktual merupakan arus kas yang berisi imbal hasil serta pokok atau sukuk mudharabah. Apabila setelah pengakuan awal ditentukan dan muncul perbedaan dari tujuan investasi perusahaan yang telah ditetapkan di muka, ditetapkan, maka perusahaan dapat melakukan evaluasi atas tujuan investasinya. Dan setelah pengakuan awal, selisih harga pasar dengan jumlah yang tercatat pada sukuk diukur pada nilai wajar diakui sebagai laba rugi. Dan penentuan nilai wajar atas investasi adalah mengacu pada harga besar pasar saat ini. Dan apabila ada kemungkinan penurunan nilai pada investasi sukuk yang diukur pada biaya perolehan, maka entitas dapat melakukan pengukuran pada jumlah terpulihkan recovery. Apabila dalam pengukuran jumlah terpulihkan bila muncul lebih kecil dari nilai tercatat, maka pengakuannya adalah rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan adalah jumlah atas pengembalian pokok yang terima di atas tanpa hitungan nilai. Ya. Nah, penyajian sesuai standar akuntansi untuk sukuk di sisi investor adalah ya, penyajian sukuk ijarah dan sukuk mudharabah adalah pendapatan investasi yang biaya amortisasi transaksi sehingga secara neto dalam laporan laba rugi. Ini netnya ya. Kemudian kalau pengungkapannya, jadi kan penyajian laporan keuangan, ini mengungkapkan di pengungkapan di not financial statement ya. Sebentar ya. Jadi pengungkapan hal-hal yang perlu diungkapkan entitas dalam prestasi sukuk dalam mudharabah adalah pengelompokan investasi atas dasar jumlah investasi. Jadi ada pengelompokan jumlah investasi. Dan tujuan modal usaha yang digunakan. Jumlah investasi dari klasifikasi jika ada disertai penyebabnya. Nilai wajar untuk investasi diukur pada biaya perolehan. Nah, sekarang kita lihat akuntansinya.
untuk isi penerbit yang menerbitkan sukuk kan diakui sebagai liabilitas. Pun dari sisi investor itu diakui investasi pada surat berharga sukuk ya. Nah, ketentuan akuntansi sukuk dalam PSK 10 itu kan untuk penerbitan lah sukuk ijarah dapat diakui sebesar nominal dan biaya transaksi atas sukuk tersebut ya. Jadi nominal dan biaya transaksi. Sedangkan pada sukuk mudharabah sukuk diakui sebesar biaya nominal dan biaya transaksi diakui secara terpisah. Kalau itu kan diakui sebesar biaya nominal dan terpisah, ini kan terpisah. Dan sukuk ijarah disajikan pada laporan posisi keuangan dalam bentuk liabilitas. Sedangkan sukuk mudharabah disajikan sebagai bagian dana sirkah. Itu perbedaannya. Jadi kalau ijarah itu disajikan di bagian liabilitas. Tapi kalau sukuk mudharabah disajikan dalam bagian dana sirkah temporer maupun liabilitas bagi entitas profesional. Nah, kemudian dana yang diterima dari investor merupakan dana atas penerbitan aset ya, yang akan disewakan kembali. Itu jadi dana terima dari investor. Jadi kan ijarah itu dia tipikan sukuk ya, diterima dari investor. Kemudian atas pembelian aset kan, kemudian yang akan disewakan kembali itu. Gitu. Pengakuan suku ijarah yang diterbitkan adalah sebesar nilai nominal yang sudah disesuaikan dengan premi atau diskonto dan biaya transaksi yang muncul dari penerbitannya. Ya. Nah, contoh supaya lebih memahami ya, contoh penerbitan suku ijarah itu, misalnya PT Indo menerbitkan suku ijarah nilai 10 miliar ya, tanggal 1 Oktober 2020. Jangka waktunya 5 tahun. Ya. Dengan asumsi setahun itu perhitungan harinya lah 360 hari. Nah, suku ijarah ini diterbitkan pada nilai nominal. Artinya tidak ada diskon premium ya. Jadi terjual kepada si investor sama nominalnya. Ujrah atas suku tersebut sebesar 4 juta per tahun. Ujrah itu apa? Itu imbal hasil kegiatan itu kan, kegiatan usaha. Imbal hasil akan dibagikan setiap 3 bulan sekali. Ya. Imbal hasilnya akan dibagikan setiap 3 bulan sekali. Jadi diberikan oleh ini kan penerbit, berarti dia diberikan ke bagi hasil dengan investornya kan 3 bulan sekali. Dan biaya yang dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi kan ini obligasi sukuk ya. Penerbitan emisi adalah biaya penjamin efek sebesar 0,25%. Biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%. Biaya penunjang lembaga pasar modal 0,1%. Dan biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah 50 juta. Tiba penerbitannya dari 10 miliar nominalnya. Nah, jurnal dicatat pada 1 November itu, ini saat penerbitan awalnya suku ijarah itu. Jadi 1 Oktober itu catat cash ya. Cashnya 9947. Nah, kenapa 97? Itu karena nominal suku 10 miliar dikurang biaya emisi. Ya, ini karena kan penerbitan suku itu mengurangi nominal. Jadi seperti biaya emisi apa? 10 juta kali 0,25 biaya ini, 25% kan biaya penjamin efek, kemudian penunjang pasar modal, ya, profesi penunjang modal, kemudian 0,1% biaya penunjang lembaga pasar modal, satu lagi biaya profesi penunjang pasar modal. Dan tambah 50 juta itu biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah 50 juta. Ini mungkin yang lain nih, yang boleh dikeluarkan oleh perusahaan, tapi terkait dengan pasar modal, ya. Penjamin efek terkait mungkin yang lain. Nah, sehingga nilai suku itu dikurangi dari biaya emisi itu, biaya penerbitannya. Dan nilai bersih suku adalah 9 miliar 947 juta. Ini bukan 10 miliar ya. Di biaya emisi itu tidak boleh diakui biaya emisi sebagai beban di laporan laba rugi, karena dia nggak terkait dengan operasional perusahaan, ya. Maka sebagai pengurang dari biaya obligasi suku itu. Nah, setelah pengakuan awal,
jika jumlah tercatat berbeza dengan nilai nominal, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus. Ini kan ada perbedaannya 53 juta ya. Dari biaya emisi itu. Nah, itu berarti beban penerbitan suku ijarah. Ini diamortisasi. Ini bisa tadi berapa itu? Ada 53 juta. Kalau umurnya berapa tahun ya? 5 tahun dibagi 5 kan? Bagi 5. Jadi 53 juta bagi 5. Dapat sejuta berapa? 1.600.000 ya. 100.000. Ya. Sejuta kalau 53 juta bagi 5 berarti 10 juta ya. 10.600.000 ya per tahun. Kemudian berikut biaya transaksi diakui sebagai pengurang nilai sukuk ya, itu seperti tadi itu. Sedang biaya tidak langsung, kalau biaya transaksi diakui sebagai pengurang biaya emisi, nanti dia amortisasi juga ya. Karena apa? Karena pada saat suku uji tempo nanti suku ijarah itu harus nilainya sebesar 10M. Jadi pada saat amortisasi biaya emisi itu nanti suku ijarahnya dikredit, debitnya lah biaya penerbitan biaya ini, beban penerbitan suku ijarah. Ini cuma nggak ada ya, nggak ada jurnal dikasih ya. Di jurnalnya kalau amortisasi apa? Beban penerbitan suku ijarah pada suku ijarah. Nah, jadi setelah hitung kelima suku ijarah itu saldonya sebesar 10 miliar ya, 10 miliar. Sini nggak ada jurnalnya. Ini nanti gitu ya. Dan biaya langsung dari 50M itu masuk biaya jasa lain pada cash, tidak dimasukkan ke dalam pengurang biaya suku itu. Jadi biaya penerbitannya, maksudnya pengurang. Ya. Dan amortisasi atas perusahaan ada nih ya, ada juga amortisasi. Amortisasi atas premium dan diskonto serta biaya transaksi dilakukan secara garis lurus selama masa sukuk. Ya. Pada kasus ini berapa? 53 juta kan? 53 juta dibagi 60 itu misalnya bulan kan, 5 tahun kali 12 kan 60 dikali 3, dia 3 bulan ya, nanti 3 bulan dibayarkan, maka biaya penerbitan suku itu untuk 3 bulan. Kalau bulan berapa ya, itu 2.650.000. Ini bukan setahun, tiap bulan, tidak 3 bulan ya. Ini judulnya biaya penerbitan suku pada cash pada saat dibayar ya. Betul cukup pada cash. Kemudian ininya apa? Cash ini mana nih? Ini apa? Ini biaya penerbitan suku itu ya, bukan pada cash ini harusnya. Aduh, salah dia nih jurnalnya. Ya, salah jurnalnya ya. Bukan pada cash, bukan dibayarnya bukan penerbitan di case-nya ada lagi nanti ya. Case-nya yang salah nih. Jurnalnya apa? Ini suku ijarah kreditnya. Ya. Ijarah ini tolong dikoreksi ya. Saya nggak bisa koreksi ini. Koreksi ini. Koreksi ini apa? Koreksi mana nih? Ya. Kita tanya aja. Ya. Sudah saya catat dia. Harusnya di kredit pada suku ijarah ya. Ijarah. Bukan cash, itu cash sudah dibayar. Ya. Kredit pada suku ijarah. Akun ijarah ya. Nah ini. Ini kan amortisasi kan, amortisasi mesti ada cash ya. Wajib juga ya. Itu ya, ngerti ya. Ini saya koreksi ini, harusnya dikredit pada suku ijarah ya. Nah, imbal hasil suku ijarah untuk investor kan nanti dia kasih imbal hasil selama
Ini setiap berapa nih? Hasilnya per 3 bulan. Jadi kalau per 3 bulan, berarti setahun kan 4 kali itu. Nah, sekali itu berapa? Jadi kalau imbal hasilnya itu 400 juta per tahun. Ya, per tahun. Ya. Maka dibagikan selama 3 bulan sekali 4 kali itu. Maka pertama dibayarkan karena di tanggal berapa? Tanggal 1 Oktober ya. Maka 400 juta itu dibagi 4 ya. Dapat 1 juta. Ya, ini 6 juta ya. Jadi biar berhasil pada hasil suku pada utang berhasil. Utang berhasil kalau dia belum bayar, nanti besok dia bayar, dia masih dibayarkan, maka judulnya lah utang berhasil pada cash. Lalu dana investor akan disajikan sebagai liabilitas ini penyajian di laporan keuangan di perusahaan penerbit ya, di MPST itu. Maka disajikan di laporan keuangannya sampai 2020 adalah suku ijarah 99,49650 ya. Bertambah kan tadi kan berapa? Tadinya 947 harusnya itu sudah 77 berapa nih? Ada bertambah ya. Jadi benar itu ya. Jadi bertambah dari ini dari yang saya tulis ini suku ijarah ini 2,65 juta ya. Jadinya 949,650. Dapat dari mana? Dari 947. Ya, saya tulis di sini. Dapat dari mana nih? 947 ya. Bentar. Ya. Ini sebentar ya saya di sini. Okay. Ya. Jadi saldo suku setelah investasi ya. Pertama ya, kan sudah 3 bulan tuh. 3 bulan kan. Ya, 3 bulan. Sama dengan apa? Sama dengannya lah. Yang tadi suku berapa? 1947 ya. 947. Ini 947. 7 juta. Tambah berapa? Tambah yang mutasi tadi itu yang saya koreksi per suku itu. Ada. Ini 265. Udah ini 265. 26. Itu berapa itu? Ini cuma 2265 ya. 2,65 juta ya. Juta ya. Adalah 9 49 ya. 0,65 juta. Oke ya. Ini kok kemana sih? Kemana tuh? $49,5 juta. Dapatnya ya. Nah, kemudian selanjutnya lagi ya. Mengenai penyajian laporan laba rugi ya. Laba rugi itu beban imbal hasil itu yang 100 juta itu bebannya ya. Imbal hasil 100 juta di mana dari ini 1 juta beban imbal hasil. Ya, kan dibayarkan apa 100 juta ini. Nah, ini beban hasil. Dibayarkan 3 bulan dapat 100 juta ya. Nah, soalnya ada beban lain soalnya ini ya. Biaya penerbitan ini cukup
2,65 ya. Ada lagi nih. Ini biaya penerbitan sukuk itu ya. Enggak disebutkan di sini ya. Ini masih kurang nih. Ada lagi biaya penerbitan sukuk ya. Amortisasi itu berapa? Dari sukuk tadi berapa? 2,65 ya. 2,65 juta. Ini nggak bisa sekuriti ini karena saya ini tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi, beban tambahkan sebentar. Waduh, banyak ini. Tambahkan lagi. Tambahkan lagi beban penerbitan cukup ya. Cukup berapa? 2,65 juta. Akun beban penerbitan cukup ya. Kemudian bagaimana pengungkapannya suku ijarah itu? Ungkapannya terdiri atas persyaratan utama dalam, jadi disebutkan apa persyaratan utama dalam penerbitan sukuk itu, seperti aktivitas, ringkasan akadnya seperti apa, penjaga waktunya tadi kan contoh 5 tahun, nilai prinsip bagi hasil, udah penjelasan aktivitas yang mendasari penerbitan, itu jelaskan juga itu. Dan seperti jenis usaha, terusaha dan pihak pengelola. Pengungkapan. Nah sekarang bagaimana akuntansi sukuk mudharabah ya, mudharabah. Sebentar. Ini buku sebelum mana? Belum itu aja. Itu semua ada. Itu buku akuntansi saya itu. Mau ada? Buku desain. Jadi itu ya, coba lagi nih, maaf tadi. Di pengakuan dan pengukuran pada suku mudharabah diakui sebesar nominal. Pada saat kita ini pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan suku mudharabah. Ini contoh berikutnya misalnya penerbitan suku mudharabah ya. Misalnya PT IDN menerbitkan suku mudharabah senilai 10 miliar pada tanggal 1 Oktober 2020 untuk jangka waktu 25 tahun. Dengan perhitungan 1 tahun itu 360 hari. Suku ini diterbitkan untuk membiayai setelit nomor 112. Jadi ijarah kan ada suami nyewa itu. Ijarah itu nyewa ini. Nah, ini kan mudharabah pembiayaan kan. Mudharabah. Nah, so ini bisa sumbernya seperti sendiri nih. Kalau di apa? Di buku Nur itu ada dia nama mana nih? Kita suku ada. Nah, suku ijarah wakalah lebih lengkap sini. Ya. Jadi kalau di buku Nur itu ada suku itu suku mudharabah, ijarah, wakalah, musyarakah, istisna, murabahah, suku salam ya. Dia belum lengkap kan sukunya. Ini sudah baca lagi di buku apa? Ini. Biasanya ada 2 yang mudharabah dan wakalah ijarah. Kalau yang lain kan tidak begitu banyak ya. Tapi ini saya bisa baca ya, misalnya halaman berapa? 26 ya, 26 itu ini cukup ya. Sebenarnya saya sebagai mudharabah cukup dia macam-macam sukuknya. Ini suku ijarah ya. Tapi dia nggak ada itunya, ada contoh ininya. Suku ini bukan suku ya. Sekarang sebutan sukunya. Jadi kalau nanti sudah menambahkan penjelasan itu bisa suku masyarakat itu apa, suku apalah apa ya. Seperti
bisa suku mudharabah apa gitu. Mudharabah itu suku menggunakan akad bagi hasil nih, bagi hasil. Ya, sehingga pendapatan yang diperoleh investor atau obligasi tersebut tergantung pada pendapatan tertentu dari emiten sesuai penggunaan dana dari penerimaan sukuk ini. Ini contohnya, dari contohnya. Ya. Nah ini mudharabah itu ya, misalnya dia diberikan sukuk mudharabah. Ini di sisi penerbit ya, kita masih sisi penerbit nih. Ya. Jangka waktu 5 tahun. Sukuk ini diterbitkan untuk membiayai setelit nomor 212 milik PT ITN. Bagi hasil ditetapkan oleh PTN adalah bagi hasil sebesar 20%. Imbal hasil ini didasarkan pada atas pendapatan yang diperoleh atas penggunaan setelit tersebut yang dibagikan setiap 3 bulan. Ya, 3 bulan. Keuntungan yang diperoleh selama 3 bulan pertama sebesar 200 juta ya. Yang biaya dikeluarkan terkait dengan penerbitan emisi adalah sebesar biaya pinjaman efeknya lah 0,25%. Kemudian biaya profesi penunjang pasar modal 0,18%, biaya penunjang lembaga pasar modal 0,1%. Biaya penerbitan tidak langsung yang dikeluarkan adalah 50 juta. Ini sama kayak tadi contohnya. Tapi ini diganti suku mudharabah ya. Ya. Ini ada keuntungan bagi hasil atas pembiayaan itu. Ya. Jadi bila catat Oktober itu kan ini saat penerbitan catat ya. Itu kas pada suku mudharabah. Kalau tadi kan kas pada suku ijarah. Nah, ini ganti nama kreditnya suku ijarah. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari suku mudharabah. Jadi ingat kalau suku ijarah kan bukan suku M diakui, tapi suku M dikurang dengan biaya penerbitannya. Kalau suku mudharabah enggak ya. Mudharabah itu yang dicatat itu senominalnya. Beda ijarah sama mudharabah. Apa beda? Karena anunya berbeda itu. Statistiknya kalau ijarah itu sewa nyewa, pembiayaan sewa menyewa. Jadi dia beli investasi ini untuk disewakan lagi. Kalau ini kan enggak, untuk bisnis usaha bukan sewa nyewa. Ya. Nanti hasil sewa itu dibagi hasil. Kalau ini kan hasil usahanya, usaha yang bentuk produk dan pedagang, manufaktur dan sebagainya. Ya. Itu ya. Nah, kemudian ya, pada saat untuk yang biaya penerbitan itu biar ditangguhkan namanya pada cash. Nah, jadi kan terpisah. Kalau tadi kan bertangguhkan itu sebagai pengurang dari nominal. Jadi suku ijarah itu ya, suku ijarah nanti dinilai di laporan keuangan itu adalah nominal dikurang dengan biaya penerbitan ini. Nanti dia amortisasi dari seluruh selama umurnya. Kalau ini kan dibayar setiap 3 bulan, maksudnya setiap 3 bulan. Tadi berapa? Dapat 2,65 juta ya. Nah, kemudian biaya jasa lainnya ini sama seperti ijarah. Sama 50 juta langsung dibankan biaya jasa lainnya ya. Sama ya. Ini bertanggung itu sama ya, 53 juta dapatnya dari mana? Dari suku M, 0,5% untuk biaya biaya penerbitan, untuk biaya emisi, kemudian biaya emisi, biaya bagi pinjaman efek ya. Dan ini biaya profesi pasar modal, biaya pengembangan lembaga pasar modal, paling 3 juta. Kemudian biaya emisi itu yang tadi yang biaya penerbitan 53 juta ya berapa? Kemarin. Ya. Sorry. Berapa? Ini 53 juta ini kan di amortisasi ya. Mesti biaya penerbitan sukuk baru biaya tangguhkan. Nah ini ya. Jadi biaya penerbitan sukuk, kalau tadi kan biaya penerbitan sukuk ijarah pada cash, itu salah cash. Jadi ini udah benar nih. Amortisasi itu bukan, saat amortisasi bukan cash kreditnya. Itu kreditnya kalau tadi dikredit langsung suku ijarah, ini biaya tangguhkan. Kenapa? Karena suku ijarah kan nominal, suku mudharabah catat nominal. Ya. Jadi nggak tambahkan suku mudharabah.
biaya tangguhkan jadi biaya tangguhkan berkurang. Nanti saja tempo mudharabah ini biaya tangguhkan itu 0 dan nominal masih 10 juta. Tapi kalau suku ijarah, karena suku ijarah diakui sebesar net ya, nominal dikurang biaya penerbitan, maka diamortisasi tambah kepada nilai pokoknya suku ijarah itu. Saja tempo nilainya jadi 10 miliar. Ya. Gitu. Emisi sama nih, 5 juta bagi per bulan kali 3, karena per bulan 5 tahun. Kalau dibalas ke 3 bulan, setiap 3 bulan kita amortisasi. Ya. Nah, ada imbal hasil, misalnya imbal hasil kan 200 juta. Imbal hasil itu dibagikan berapa 20% kepada investor. Dibagikan pada investor, maka catatan biaya imbal hasil sukuk pada utang imbal hasil. Ini utang imbal hasil maksudnya belum dibayar saat di 30 Desember itu belum dibayar besoknya misalnya. Saat dibayar itu nanti utang imbal hasil di debit, kreditnya lah cash. Ya. Dan dana investor yang disajikan dalam dana sirkah ya. Kalau tadi kan disajikan bukan dana sirkah. Ini. Oh sini ya bedanya. Ini kapan? Ini. Nah, ini. Ini kalau di itu suku ijarah kan liabilitas saja. Suku ijarah. Tapi kalau di suku mudharabah ya disajikan di laporan keuangan ini. Dana sirkah nama liabilitas bukan termasuk dana liabilitas. Dana sirkah itu antara liabilitas pada ekuitas. Suku mudharabah 10 miliar. Kemudian bebannya biaya bagi hasil sama ini beban ini ada bebannya. Biaya berhasil bukan biaya berhasil ada 3 sebenarnya. Biaya penerbitan sukuk ya. Biaya berhasil sukuk ya ada 3 sebenarnya. Ini bukan 2 ya. Ada 1 ya. Tambah lagi biaya ya. Yang mana ya? Sebentar. Saya catat di sini. Ini ada biaya pertama tambahkan biaya penerbitan ya, biaya penerbitan dan tapi dia udah mau berangkat, mama jangan pakai ini. Mau itu bagi plastik. Itu berapa? Yang diimplementasi 2,5 juta kan? Juta. Pertama biaya ini apa? Biaya ini. Biaya imbal hasil ya. Dan biaya hasil berapa? Itu sebesar 40 juta ya. 40 juta. Oke ya. Pertama tadi itu apa yang kalau suku ijarah ya di laporan keuangannya, di laporan laba rugi terutama ya, kita lihat laba rugi kan tambahkan lagi ke beban penerbitan sukuk ya, khusus ijarah, tambah ada biaya apa biaya berhasil lah, biaya berhasil 100 juta, yang biaya berhasil biaya berhasil. Okay. Iya. Jadi kemudian saya nggak bisa merubah ya. Nah, tadi dia akuntansi dari perusahaan penerbit ya. Nah, bagaimana akuntansi itu investor ya. Investor, jadi kita untuk akuntansi sukuk dalam pasal 10 untuk investor adalah investor yang beli sukuk itu ya.
di sukuk. Jika penerbit yang memberikan sukuk, obligasi sukuk itu. Ya. Jadi investasi sukuk yang dilakukan investor dengan akad ijarah dan akad mudarabah dapat diakui sebesar harga perolehan sukuk tersebut. Ya. Dan klasifikasi dalam investasi sukuk disasarkan pada model usaha investor. Sedangkan untuk pendapatan atas investasi, investasi dari biaya transaksi disajikan secara neto dalam laporan arah rugi. Neto disajikan. Ya. Nah, di segi investor, akuntansi sukuk ijarah itu seperti ini. Ini pengakuan awal ya. Entitas investor itu menentukan klasifikasi investasi sebagai berikut ya. Pertama, bagi usaha yang telah menetapkan tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual, maka pengukuran sukuknya dapat dilakukan pada harga perolehan dengan syarat mencantumkan tanggal pembayaran, baik pokok maupun bagi hasil. Perolehan itu dikurangkan dengan biaya penerbitan kan. Yo, nominal dikurang biaya penerbitan. Dan pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain apabila perusahaan bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual yang tujuannya ditetapkan oleh entitas, serta rutin melakukan penjualan sukuk ya. Jadi trading ya. Persyaratannya mencantumkan tanggal pembayaran baik pokok maupun bagi hasilnya. Yang tiga, klasifikasinya itulah diukur pada nilai wajar modal laba rugi jika modal usahanya bertujuan untuk kedua hal tersebut di atas. Ya. Jadi pertama untuk memperoleh arus kas kontraktual, ya. Yang terkait entitas serta rutin melakukan penjualan sukuk ya. Trading itu maksudnya rutin itu sebelum 3 bulan jual lagi, sebelum 3 bulan jual lagi itu. Ya. Dan pengukuran yang berikutnya ya. Dan pengukuran dilakukan sebesar biaya perolehan pada tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi pada dasar lazim. Untuk suku ijarah yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif adalah termasuk biaya transaksi. Sedangkan jika diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah tidak termasuk biaya produksi. Ini kita contohkan biar lebih paham ya. Jadi misal PT IDN menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai 10 miliar pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan masa 5 tahun. Waktu 5 tahun. Ya. Asumsi setahun itulah 360 hari. Suku ijarah tersebut diterbitkan pada nilai nominal. Ujrah atas suku tersebut adalah sebesar 4 juta per tahun. Ujrah itu sewanya ya. Hasil sewa kan nanti dia pinjam untuk bikin kos-kosan, nanti sewakan lagi gitu ya. Imbal hasil akan dibagikan setiap 3 bulan. Ya. Kalau 4 juta bagi 4 kan 3 bulan setiap bulan 4 kali itu. Jadi 100 juta, sama kayak tadi. Dan Bank BC membeli 10% dari jumlah sukuk yang ditawarkan oleh PT IDN. Yang berbeda adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual. Jadi tujuannya itu kontraktual. Transaksi yang timbul sebesar 10%. Untuk kontraktual seperti ini. Ya. Nah, untuk kelompok pertama itu. Ya. Dan beda-beda kalau kelompok pertama itu sukuk itu diakui pada harga perolehan dengan syarat mencantumkan tanggal pembayaran. Kalau kedua jadi pesannya menentukan tanggal pembayaran baik pokok maupun bagi hasil. Ya. Ini. Ini jurnal dibuat saat transaksi sukuk sebagai berikut. Ya. Ini saat awal pembukaan, awal penerbitan ya. Biasanya pada sukuk. Jadi 1001.
Jadi saya perhatikan ya, suku ijarah kan 10 miliar ya, 10 miliar. Nah, saat transaksi itu dia beli cuma 10% belinya, bukan 10 miliar, 10%. Dia beli 1 M ya. Suku itu sebelumnya kan dipecah-pecah, sih totalnya ada 1 M. Dia transaksinya apa? Kan 0, transaksinya 0,1%. Jadi ini dipotong oleh pasar modal ya. 1% dapat 1 juta. Sehingga dia mencatat apa? Sebesar risiko ijarah tambah biaya transaksi. Ya, transaksi. Di sini Pak, yang kelompok 1 ini. Jadi di pengukuran dapat dilakukan pada harga perolehan. Harga perolehan berapa? Perolehan 1 miliar tambah biaya transaksi. Ya, ini kalau kenapa dia motivasi lah untuk memperoleh kas kontraktual. Jadi berarti agak panjang ya, tidak diperjualbelikan. Terus itu dia menunggu sampai dibayar apa? Dibayar kupon ya. Misal kupon sampai tanggal, misal 5 bulan lagi kupon dibayar. Nah, dia tunggu sampai 5 bulan berkupon baru dia dijualnya. Kalau di dalam psikoprofesional namanya callable for sale ya. Sehingga kalau itu terjadi maka MPC ijarahnya dicatat sebesar harga perolehannya. Jadi biaya transaksi dimasukkan di harga perolehan. Ini sudah hati-hati nih, ini agak ribet nih. Kemudian yang biaya transaksi yang masuk ke dalam harga perolehan tadi kan 1 juta itu. Nah, itu diamortisasi ya. Selama berapa? Selama transaksi berapa itu? Transaksi ini ya. Ini. 1 miliar itu sama dengan 3/60 ya. 3/60. Kenapa 3? Kan setiap 3 bulan tuh. Dia 5 tahun berarti 60. Jadi per bulan berapa? 1 M bagi 60 bulan, kalau itu 3 bulan, dapatnya 50 juta. Ulang lagi ya. Ini kan biaya transaksi kan 1 M. Masuk ke perolehan suku ijarah kan. 1 M itu diamortisasi selama 60 bulan, selama 5 tahun. Karena diterima kupon yang setiap 3 bulan, maka amortisasi itu setiap 3 bulan. Ini per bulan dikali 3, dapatnya 50.000. Ya. Dan pada saat dia terima bagi hasil ya, atau diberitahu nih bagi hasilnya dari penerbit ya. Bagi hasil gimana caranya? Kalau juta per tahun ya, dibagi per 3 bulan. Per 3 bulan berarti 4 kali sampai 100 juta. 100 juta itu dia kan belinya 10% di total 10 M, berarti 10% juga. 100 juta itu dikali 10%, dapat 10 juta, maka 10 juta. Diberikan imbal hasil pada pendapatan imbal hasil. Ini. Ya. Kalau hutang mungkin dibayarnya mungkin diterima imbal hasil besok-besoknya. Ya. Sudah setelah pengakuan awal, apabila menggunakan harga perolehan ya, ini kan harga perolehan ya. Kemudian muncul kemungkinan adanya penurunan nilai. Nah, ini dia. Maka entitas dapat melakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil, maka diakui rugi nilai. Jika jumlah terpulihkan merupakan jumlah dari pokok yang akan diterima tanpa perhitungan nilai saat ini. Kalau menggunakan nilai wajar, jadi kan ada 2. Pertama, kelompok ada 2 ini, suku itu. Kalau kalau motif untuk mendapatkan pendapatan dari sektor aktual, maka suku catat harga perolehan. Tapi kalau ditradingkan ya, jual beli, maka nilai wajar. Ya. Maka selisih antara nilai wajar dan cuma tercatat diakui sebesar laba rugi atau ke prinsip lain. Tentuan nilai wajar mengacu pada harga di pasar aktif, harga yang terjadi di transaksi saat ini, nilai wajar instrumen sejenisnya. Ini penyajiannya. Jadi penyajian di laporan keuangan ya, di buku investor itu, dia masih investasi suku ijarah
1M 950.000. Tadi di awal berapa nih? 1 juta, 1M 1 juta kan? Nah, 1 juta itu 1 juta itu kan sudah diamortisasi 50. Jadi tinggalnya 1.950.000 ya. Bisa beri penjelasan sehingga tahu ya. Tuh, berapa? Ini kan diamortisasinya. Nih amortisasi ini 50 ya. Ya. Ini kenapa 1.050.000 dapatnya? Ya. Kita penjelasannya. Insert. Ini. Di sini ya. Sorry. Ini insert. Ya. Jadi 1 juta. Sebentar. Ini 1 juta, 1M ya, 1M 950 ini dapatnya dari mana? Sama dengan sama dengan 1 juta. Ini sudah 1 juta, 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar 1 juta ya. Nah, ini. Kurang dengan amortisasi dari apa dari ini, dari 50 miliar itu. Amortisasi apa? Ini. Ya, transaksi amortisasi itu. Ini kurang 1 juta ya. 50 juta, 50.000 ya, 50.000. Dia perolehan ya, biaya amortisasi sudah. Biaya amortisasi. Biaya amortisasi dari biaya perolehan itu ya. Ini mana? Biaya amortisasi. Sehingga dapatnya itu ya, dapat 1.950.000 itu ya. Nah, akuntansi ini cukup jelas ini gitu ya. Kemudian lanjutkan bagaimana penyajian di laba rugi. Laba rugi itu ada nanti pendapatan investasi ya. Pendapatan investasi adalah pendapatan bagi hasil itu. Biaya amortisasi ya, ada biaya amortisasi. Amortisasi dari biaya perolehan ya, ini 50.000 ya teh, bukan 5 amortisasi 50.000 ya. Sehingga pendataan bersih 9.950.000 untuk bagi investor ya. Yang berikutnya bagaimana investor itu mencatat akuntansi cukup mudharabah ya. Jadi cara sekarang mudharabah ya. Kalau mudharabah ini ukuran awal tentu klasifikasinya. Itu secara keperluan kalau motivasi untuk memperoleh harus kas kontraktual. Kontraktual dia hold sampai menerima atau tidak menerima ini kupon ya, bagi hasil. Jadi kalau dia trading kan motivasi bukan bagi hasil, perubahan harga, ya, perdagangan di pasar modal. Jadi kalau dia memperoleh harus kas kontraktual, maka nanti dia mengakui sebagai perolehan ya, yang ditetapkan itu serta persyaratannya yang mencantumkan tanggal pembayaran baik pokok maupun bagi hasil. Dan diukur sebesar nilai wajar dengan melalui pendapatan komprehensif lainnya. Jadi apabila usaha dijalankan bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual yang ditetapkan entitas, rutin melakukan penjualan sukuk ya, serta persyaratan lain yang mencantumkan tanggal pembayaran baik pokok maupun bagi hasil. Dan diukur sebesar nilai wajar dengan melalui laba rugi apabila tujuan usahanya bukan untuk hal di atas. Arus kontraktual merupakan arus kas atas bagi hasil dan pokok-pokok dan suku laba. Ya. Jadi yang tiga itu mungkin sampai di hold sampai jatuh tempo. Ya. Kalau satu di holdnya sampai
mendapatkan bagi hasil mungkin sekali, 2 kali, 3 kali baru. Jadi artinya kalau di dalam akuntansi konvensional itu, kalau di trading itu di bawah 3 bulan ya, atau 3 bulan dibagi hasil. Di bawah 3 bulan dijual lagi berarti masuk kelompok 2. Tapi kalau dia pegang sampai lebih 3 bulan berarti menikmati bagi hasil kan, itu kelompok 1. Tapi nanti dia dijual lagi lebih dari 3 bulan. Di tahun ke-7 ke-8 dijual. Terus tahun lagi dijual. Kalau yang ketiga itu udah sampai tempo ya. Dan pengukuran yang B, pengukuran diperoleh dari besaran biaya perolehan saat tanggal perdagangan atau penyelesaian transaksi. Di suku mudharabah itu dapat diukur sebesar biaya perolehan dan biaya dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, termasuk biaya transaksi. Ya. Bila diukur pada nilai wajar dapat diukur melalui laba rugi tanpa biaya transaksi. Ya. Ini kita contohkan, contoh misalnya pemilik suku mudharabah ya. Ini kan dari si investor ya. PTDN menerbitkan suku mudharabah dengan nilai 10 miliar. Ya. Kita minum dulu ya. Jadi dia menerbitkan suku mudharabah dengan nilai 10 miliar pada tanggal 1 Oktober dengan masa 5 tahun. Ini sama kak contoh suku mudharabah di sisi di sisi itu. Suku mudharabah tersebut diterbitkan pada nilai nominal ya. Jadi tadi kan contohnya suku mudharabah di sisi penerbit, di sisi investor ya. Imbal hasil akan dibagikan per 3 bulan sama contoh tadi. Ya. Kemudian Bank BCC membeli 10% di jumlah suku yang ditawarkan oleh PTDN. Tujuannya pembelian ini adalah untuk memperoleh kas kontraktual, berarti kan di atas 3 bulan kan. Karena kan bagi hasil kan setiap 3 bulan. Jadi dah 3 bulan dijual lagi. Tapi tidak dimasukkan untuk sampai tempo ini. Kapitalisasi yang timbul sebesar 1%. Ya. Jadi jurnal catat saat dia beli itu ya, suku mudharabah 1 bersih 1 juta 1 M 1 juta kan. Dalam bentuk juta 1 M. Oke, 1 M pada 1 juta. Jadi kenapa dia 1 M? Karena dari suku 10 miliar diterbit oleh si penerbit, dia beli 10%. Kemudian ada biaya transaksi 1 juta. Biaya transaksi itu yang masuk dalam harga perolehan harus amortisasi. Ya. Jadi kan ini kan masuk ke harga perolehan kan, ya, biaya transaksi itu, maka harus amortisasi, ya, 50-50. Biaya amortisasi 0,1% kali 1 miliar, 1% itu kali 1 miliar kali 3, bagi 60 kali 3, ya, dapat 50.000. Sama kayak tadi suku icarah itu seperti itu. Kalau imbal hasil suku itu mudharabah bagi investor, kita imbal hasil pada berapa imbal hasil sama itu. Ya. Imbal hasil. Ini, ya. Kemudian imbal hasil tadi sama tadi, pendapatan imbal hasil dibagi setiap 3 bulan. Menghasilkan 20 juta. Ya, 20 juta. 20% dia dapatkan 40 juta kali 10%. Jadi imbal hasil itu 20% dari penghasilan modal hasil pembiayaan itu 200 juta, 10% bagi hasil 40 juta. 10 juta
Kalau bagi 10% dapat 10%, 4 juta. Ya. Nah, setelah bangkit awal itu, maka si investor itu apabila menggunakan harga perolehan yang kemudian ada tanda-tanda penurunan nilai, maka entitas bisa membuat perbandingan antara nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan, recovery. Ya. Apabila jumlah terpulihkan, jadi ini kalau di dalam akuntansi operasional lah, impairment test. Ya. Apabila jumlah terpulihkan, pasar itu lebih kecil akan diakui sebagai rugi penurunan nilai. Karena diakui yang nilai pasar terakhir, bila jumlah terpulihkan lebih kecil akan diakui sebagai rugi penurunan nilai. Ya, begitu sebaliknya. Jadi jumlah terpulihkan itu sendiri merupakan jumlah nilai pokok yang akan diterima tanpa memperhitungkan aset ini. Ya. Nah, apabila menggunakan nilai wajar yang diukur pada nilai wajar, ini kalau dia trading ya, maka selisih yang timbul antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi kebersihan lainnya. Ya. Kalau dia trading yang tujuan beli jual ini. Jadi selisih antara ini maksudnya yang kelompok itu yang tadi itu dia diakui sebagai motivasi kan menerima cash kontraktual ya. Jadi kalau dia nilai wajarnya selisih nilai wajar dengan kata catat yang berbeda itu diakui sebagai kebersihan lainnya. Jadi penentuan nilai wajar suatu investasi wajib pada harga aktif di pasar. Harga jika terjadi transaksi saat ini, harga wajar serupa ya. Ini penyajian laporan keuangan di sisi investor kalau suku berderabah. Namanya investasi suku berderabah 1M 155.000. Kenapa berturun nilai dari 1M 1 juta dan 1M 150.000? Karena ada amortisasi 50.000 kurangnya. Ya. Kemudian semua pendapatannya ada pendapatan investasi 4 juta, ada biaya amortisasi. Biaya amortisasi biaya perolehan tadi itu. Perolehan amortisasi selama umur 5 tahun. Nah, itu selesai dari investasi sama investor. Investor itu yang membeli, investasi yang menerbitkan. Sekarang ada soal berikut ini. Ya. Misal PT Marui di bulan Maret 2020 menerbitkan sukuk mudarabah nilai 200 miliar. Mudarabah ini diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dengan persentase imbal hasil sebesar 55.000. Ya. 55% untuk investor dan 45% untuk penerbit. Ya. Imbal hasil itu dibagi setiap 6 bulan ya. 6 bulan. Biaya langsung yang timbul sebesar 2M dan 1 juta untuk biaya tidak langsung. Ya. Maka diminta buat jurnal di transaksi penerbitan suku mudarabah jika suku yang diterbitkan terjual seluruhnya. Ya. Ini sisi penerbit ya. Dia buat jurnal untuk penerbitan dan investor. Ini untuk penerbit dan investor ni. Ya. Tadi itu yang pertama untuk penjual aja. Kalau yang B untuk penerbit dan investor di transaksi penerbit suku mudarabah PT Marui. Jika Bank Sinar Mulia melakukan pembelian suku tersebut tidak 30% dengan nilai nominal dari total penerbitan suku. Orang boleh jurnal untuk penerbitan dan investor. Dia ada 2 nih, untuk si penerbit dan si investor. Di transaksi penerbitan suku mudarabah PT Marui. Jika setelah 1 kali kupon, Bank Sinar Mas, Bank Sinar Mulia menjual setelah suku yang dimilikinya sebesar 30 miliar. Boleh jurnal bagi hasil. Nah, sekarang coba saya kerjakan soal ini apa? Di soal nomor 1 ini. Sudah apa? Coba sudah halo?
Boleh kerjakan Iya, yang setunggu ya. Cuba sudah kerjakan soal nomor 1 itu. Sudah download itunya, materi saya itu. Materi saya download di mana? Di itu. Di Google Scholar ya. Google Classroom ya. Download supaya kerjakan. Jadi, saya tanya hasilnya berapa. Itu nanti presentasi. Ya, presentasi di sini. Ya, oke, silakan. Ya, waktunya mungkin sampai ini jam berapa sih? Jam 10 saya ada acara. Jadi 20 menit ya, 20 menit. Jadi 20 menit dari sekarang cuma 12 sampai jam berapa? Sampai jam 9:30, 9:33 ya. Ya. Ini silakan ya. baik Pak. Soal. Nah, ini soalnya. Ini kalau ujian kayak gini saya nggak kagok ya. Nah, ini. Ya. Ini soalnya cukup mudarabah ya. Nah, saya mencatat di sisi penerbit dan investor ya. Halo, gimana? Nur Oktaviani, Pascal. Oh, Iya tutup Pak. video dibuka. Jangan tutup videonya. Jangan tutup video buka. Pascal, jangan tutup videonya, Pascal. Raditya, Yudhistira, tutup videonya. Cepat udah bisa jawabnya. Aduh, ini Pascal sebelum diistirahat, tutup bisa delete aja loh. Tutup, bisa delete aja nanti. Dibuka aja. Gimana hasilnya? Askal lagi di rumah sakit Pak. Rumah sakit juga. Itu si Iya Pak. Aditya mana Aditya? 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 Aja tutup videonya, buka aja. Dia ada 4 jurnal yang buatnya. Jurnal pertama, pusat penerbitan. Ada 3 buat jurnal penerbitan. Dan si penerbitan cukup dari si penerbit dan investor. Dan jurnal yang kedua, saat berkupon 1 kali ya. Pembayaran kupon ya. Dan jurnal ketiga, keempat lepas tu. Bagi hasil ya, bagi hasil. Bagi hasil tu dah 2 tu ya, jurnalnya. Itu amortisasi biaya penerbitan. Kalau sisi di situ biaya penerbitan, kalau sisi besar biaya perolehan ya. Dah dapat, udah. Kalau aku baru 1 sama 2 Pak. Tapi yang 1 itu sebelumnya kasnya diubah ya Pak? Yang mana? Yang nomor 1. Maksud tu mana? Ni. Kan seharusnya di debitnya itu kan kalau dari jurnal yang Bapak kasih kas itu diubah ya Pak? Itu jurnal apa tu? Amortisasi. Iya, yang jurnal diterbitkan Pak. Terbitkan mana? Itu yang A Pak. Ya ini. Dia Pak. letak penerbitan untuk udarabah. Penerbitan edisi itu si Marui, dari segi investi. Ya. Tapi kan terima cash kan ya.
Kalau TBK kan terima DP-nya cash. Kreditnya apa? Ini kan mudharabah nih, mudharabah lihat aja tuh. Di jurnal itu mana? Mudharabah. Ini. Di apa? Di si penerbit 3 2 lah ini. Ya. Kedua nih. Dan si mudharabah ini. Ini. Dibikin kan? Ini jurnalnya. Apa yang kasih ganti? Ada kasih ganti penerbitan? Oh, saya ngehnya ke yang ijarah Pak, bukan yang murabahah. Salah baca. Apa? Ujungnya juga sama. Mana jalan tuh? Itu apa? Murabah, ijarah. Ya sama itu. Nggak ada mana dia. Bisa penerbitan masa ada kasih diganti. Ya tuh. Terus itu penerbitan. Ijarah. Nah. Dibikin nih. Ini dibikin ini. Ya. Nggak ada diganti apa diganti. Kamu nggak nyambung ke itu. Ngerti nggak? Halo? Iya Pak, ngerti Pak. Begitu. Udah di-download belum intinya? Materi udah download? Udah. Sudah Pak. Jadi udah gimana jawabannya Nur? Udah Nur? Yang A ya Pak. Kalau saya di debitnya kas, di kreditnya sukuk murabahah Pak. Murabah ya? Mudharabah tuh murabah ya? Mudorobah Pak. Murabah, Iya Pak. mudharabah. Mudharabah. Itu bukan suku ijarah mudharabah nih. Ini. Mudharabah kan? Oh iya Pak, sukuk mudorobah sebesar 200 miliar Pak. Dan sekarang di yang B ini bukan dari, ini kan yang kalau yang A kan dari si penerbit, ini di situ aja nih. Investor ya. Ini kunci jawaban yang C. Yang B kalau si investor gimana? Siapa tadi namanya si? Bentar ya. Ya yang A tuh, yang B siapa? Yang B si Yudhistira aja loh, Yudhistira yang B. Yang B apa? Yang B itu penerbitan di sisi si investor. Apa B? B-nya apa? Ya aja catatan itu ada contoh di jasa tadi kan ada tuh. Ini suku mudharabah. Sisi investor sama penerbitan itu bagaimana investor catat. Dia belinya 30% kan. Ini 30% dia belinya. 30% belinya. Ya. Jadi kamu berapa jumlah itu Nur? Ya A itu jumlah berapa jumlahnya? Nur? Yang A 200 miliar Pak. 100 miliar itu apa lagi itu? 100 miliar ya? Terus ada dua jurnal tuh, ada dua jurnal, yang satu jurnalnya. Yang 2 jurnal, yang B bukan Pak? Bukan, itu yang A itu dari jurnal nih, ini kayak ini dari jurnal nih. Terus udah apa? Pak kan itu penerbitan. Dan sudah apa mana? Suku mudharabah. Ini suku mudharabah nih. Ya ini kan mudharabah. Terus lagi nih. Nah ini yang kayaknya yang buat jawaban yang B ya Pak. Soalnya kan itu buat yang penerbit sama investor. Kalau yang A kan cuma untuk penerbit itu ada 2 jurnal, 3 lagi jurnal. 3 lagi jurnal. Ini segi penerbit nih. Nah, ini suku mudharabah di sisi mana penerbit nih. Ijarah. Si penerbit nih. Ini. Nah ini. Ya. yang A kan itu Pak.
pertanyaannya dari transaksi penerbitnya, Pak. Kalau yang B dari Ya, penerbit ini sama kan aku investor. apa? Itulah dua gini nih. Ada satu berdua bertangguhkan pada biasa lain. Aduh. Bukan satu ini jurnal, ada lagi jurnalnya. Ngerti nggak? Berarti kalau ada pertanyaan penerbit gitu, kita bikin 3 jurnal gitu ya, Pak? Tiga jurnal lah penerbitnya. Gak hanya biaya ini aja. Ini bisa kan dia kan? Bisa kan? Beda aja disatukan ya. Nah, itu jurnalnya. Siapa si istirahat nomor A lengkapi nomor A. Cepat A lengkapi deh. Istirahat. Sebentar Pak. Berapa tuh? Bertamuka berapa? Jasa lainnya berapa? Mana? Itu. Jasa lainnya mana? Jasa lainnya. Biar langsung 2 miliar ya. Ini biar langsung ya. Dari situ tiba tidak langsung. Ya, biar langsungnya 2M. Biar langsung 2M ya. 2M biar langsung. Biar langsung tadi biar langsung biar penerbitan namanya, BBC. Biar langsung ini seperti ini. Apa yang ini? Ya. Ini mana nih? Investor. Ini juga atas. Mesti penerbit ya. Mesti penerbit nih ya. Ini. Nah, ini biar di atas ini biar langsung nih. Langsung biar penerbitan. Kalau tidak langsung namanya biaya jasa lainnya, biar tidak langsung. Ya, kalau di soal itu biaya langsung berapa? 200 miliar tadi itu. Ya. Ini. Biaya langsung itu ada 2 miliar, biaya tidak langsung 200 juta. Gitu. Oke, berapa jurnal bikin nih? Siapa si Istira? Istira? Ya Pak. Apa jurnalnya? Ya. Kasih tahu tinggal ganti angka aja kok. Aduh. Yang A ya Pak. Ya itu kembali KPK baru satu jurnal bikin sinur tuh. Satu jurnal. Lagi sih. Udah bang. Lagi sih. Kan seperti ini. Coba kamu cari berapa angka itu. Kalau udah kasih tahu seperti ini, jadi istirahat ya. Ya sebentar Pak. Biar langsung tadi berapa sih mas? Biar langsung berapa? Biar penerbitan tuh, biar langsung tuh. Berapa di soalnya? Istirahat. Ya Pak. Kalau biar langsung berapa biaya penerbitan itu biar langsung nama berapa? Soalnya berapa? 200 juta ya Pak. Coba kamu bacakan soalnya, baca soalnya. Baca soalnya. PT Marui di bulan Maret 2020 menerbitkan suku mudharabah dengan nilai 200 miliar. Suku mudharabah itu diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun dengan presentase
Imbal hasil sebesar 55% untuk investor dan 45% untuk penerbit. Imbal hasil tersebut akan dibagikan kepada investor setiap 6 bulan sekali. Biaya langsung yang timbul sebesar 2 miliar dan 200 juta untuk biaya tidak langsung. Berapa biaya langsung tuh? Biaya langsung berapa tuh? Kalau dibaca kan? Iya, Pak. Berapa biaya langsungnya berapa? 2 miliar, Pak. Nah, tadi kamu sebutkan berapa tadi? 200 juta, Pak. Maaf, Salah salah. di mana tuh? Kok bisa 200 juta? Salah di mana? Iya, saya tadi salah nyebut, Pak. Kamu tuh, kamu baru bangun tuh apa tuh? Udah Enggak, mandi Pak. belum? Udah mandi belum? Belum, Pak. Aduh, kuliah nggak mandi gimana sih? Main-main aja kuliah kamu nih. Mandi lah ya. Iya, Pak. Mandi. Satu lagi udah keluar lagi. Siapa lagi yang keluar? Ada yang keluar ya? Siapa yang keluar? Ada keluar dari Zoom. Siapa? Radit, Pak, mungkin sinyalnya. Ya udah kuliah nggak disiapin sinyalnya sih. Itu ya. Jadi jurnalnya apa tuh? Istirahat. Apa jurnalnya? Mandi aja gimana konsentrasi gue bilang. Nggak mandi. Iya, jawaban siapa sih itu aja. Aulia jawab Aulia. Apa jurnal yang dua lagi yang belum dijawab oleh si Nur. Pada debit ada biaya ditanggungkan, di kreditnya ada kas, sama di debitnya ada lagi biaya jasa lain-lain, terus di kreditnya ada kas, ya Pak. Berapa jumlah? Sebutkanlah jumlahnya. Duh gimana sih? Jumlah kan disebutkan. Jumlah pertama berapa jumlah itu? Sebutkanlah. Berapa debit, berapa di kredit? Biaya tanggungan itu berapa? Berapa jumlah bertanggungan debit, case-nya di kredit, berapa jumlahnya? Itu gue baca ya tadi itu. Soalnya itu. Itu soal. 2 miliar ya Pak? Oke, Ulia, cepat Ulia. Untuk biaya ditanggungkannya itu sebesar 495 dan kasnya 495 juga Pak. Di mana Pak 95 di mana dapatnya? Dari 2 miliar dikali salah maaf Pak. Salah Pak, maaf Pak, ternyata saya. Jadinya 155 Pak. Oh, 155. Biaya tanggungan itu berapa? Ini saat penerbitan loh. Saat penerbitan berapa yang ditanggungannya? Per cash. Itu biaya tanggungan sama biaya langsung itu. Berapa? Biaya tanggungan berapa? Biaya tanggungan. Mau nanya Pak. Apa tanya Aulia? Kalau ngitung biaya ditangguhkan itu ngitungnya yang 2M-nya apa yang 200 miliarnya Pak? Iya aduh. Itu soalnya berapa biaya penerbitan sama biaya langsung itu berapa di situ? Itu biaya tanggungan itu. Kan biaya penerbitan tuh, biaya langsung itu. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah di soal itu? Penerbitannya 200 miliar Pak. 10 juta itu soalnya nanti dikumpulkan sudah presentasi itu. Maksudnya di video presentasinya. Jadi saya siap dulu, udah bisa naik ke kampus ini. Kampusnya bisa belum? Kampus belum bisa ya, belum bisa. Saya absen sekarang aja tuh, belum bisa ya kampusnya. Bisa. Ya.
Dibuka videonya semua absen. Si Askal ni belum bisa dibuka videonya. Mas sakitnya terkapar habis masuk ke video. Askal buka videonya. Rumah sakitnya bisa buka video. Askal. Askalnya lagi di terapi sama dokternya, Pak. Ya, oke. Oke, lihat saya lihat ke saya tu. Mau saya screenshot ni. 1, 2, 3 ya. Saya sebentar. Ya, saya masukin dia dulu nanti saya ke. Ini hadir hanya berempat, ada satu si Nur, si Aulia, Yudhistira, sama si Askal. Ya, ini opsinya yang saya buat terakhir. Oke, itu aja saya sampaikan. Jadi silakan baca lagi nanti yang soal-soal ada berapa soal kamu saya cari di rumah. Jadi saya jelaskan di video untuk jadi tugas besok ini di video bab 13 sama bahas soal yang di yang 1, 2, 3, 4 itu ya. Boleh ngerti ya? Baik, Pak. Diskusi sama temannya ya. Oke, kalau nggak lagi ada pertanyaan nggak, saya mau ada ngasih ceramah nih ya. Ada lagi? Mungkin cukup, Pak. Oke, silakan. Dengan demikian saya tutup kuliah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.